Halo guys, selamat pagi. Ini jam 2.15 pagi. Selamat pagi bersama ketemu lagi bersama saya Elmo dari channel amatir hobi RC dan miniatur truk dengan modal sedikit, tapi ini udah agak lumayan banyak sih. Oke, saya mau review ya guys. Ini review bumper hidrolik ya guys. Ini saya baru selesai bikin bumper hidrolik. Bumper hidrolik itu seperti ini guys ceritanya guys. Ini bisa diangkat guys. Nah, seperti itu guys. Matanya kurang satu guys. Ini copot guys. Ini saya pasang dulu ya guys. Matanya kelupaan. Matanya. Rumah lampunya kelupaan guys. Nah, itu seperti itu guys bentuknya guys. Jadi hidrolik itu bisa dinaik turunkan guys. Ini kita turunin, kita pasang lagi di tempatnya guys. Nah gitu guys. Kalau mau kabinnya mau dijungkitin itu ininya diturunin ke bawah dulu gitu, baru ini bisa dijungkitin guys. Nah, ini bisa buat kalau mentok ke bawah itu ya dia bisa buat naruh kopi, naruh minuman, naruh itu segala macam. Itu tampilan belakangnya seperti itu guys, tapi nanti kita rapihin ya guys. Jadi nggak berantakan kayak gini, nanti kita rapihin lagi ini. Seperti itu guys. Ini skemanya kayak gini. Skemanya seperti ini. Oke guys, ini saya buka kabinnya dulu ya guys. Ini belum saya kasih engsel soalnya guys. Nah, ini skemanya seperti ini guys. Seharusnya sih ini posisinya di sini ya, tapi karena itu kabinnya itu saya turunin sekitar 1,5 cm. Dan posisi ininya nih, posisi dashboard, posisi rantainya ini saya naikin 1,5 cm. Itu jadi posisi dia di bawah. Seharusnya sih sama-sama ini, bareng gitu sama ini. Jadi ini buat engsel, yang sebelahnya itu buat dudukan dari hidroliknya. Hidroliknya sebenarnya cuma gini doang sih guys. Ini ada siku. Jadi posisinya gini aja. Nah, ini benar-benar harus kita kencangin. Ini juga kita kencangin, jadi dia nggak letoy guys. Nah, ini kencang ya guys. Nah, ini buat sasis itu ada yang minta tolong buatin. Ini mesinnya belum saya pasang dudukannya ya guys. Rencananya saya mau pakai yang ini, tapi nanti kita bikin lagi aja lah yang baru ya, biar kelihatannya keren aja lah. Ini nanti saya bikinin cara buat sasis, tapi sasis sebenarnya gampang sih caranya. Ini saya bukan yang U ya, ini full. Saya ketemunya itu karena ini miniatur juga seketemunya, maksudnya nggak semua bahannya itu dari spesifik. Ini saya ketemu paralon yang 6 mili, pas ya udah saya bikin sasis. Sebenarnya sih nggak segini karena nggak 6 mili ukurannya, dia agak sedikit tambah lagi, jadi hampir sekitar 1,2 sampai 1,4 cm, hampir 1,5 cm ujung dari sini ke sini. Nah, ujung dari sini ke sini itu 7 cm atau sekitar 70 cm kalau truk aslinya, karena ini skala 1/10 ya guys. Dan ini variasi sebenarnya ke pengaman kabin. Ini saya baru bikin ya, nggak mirip banget lah. Pengaman kabinnya saya baru bikin. Terus besi penahan kabin. Nanti pengunci kabinnya itu ada di posisi di kabin itu. Saya masih bingung cara buatnya seperti apa. Rencananya mau dari besi, tapi saya nggak punya bor buat besi ya, paling kita bikin pakai paralon aja. Ada teman yang nyaranin tuh, teman saya di
yang setia, teman saya yang setia, teman saya yang sering nonton channel saya itu bilang pakai paku bekas payung, paku bekas payung, besi bekas payung kan udah ada lubangannya itu. Tapi saya nyari payung rusak itu belum ketemu sampai sekarang guys. apa namanya, ada payung rusak tapi masih bisa dipakai karena ini musim hujan ya. Sayang kayaknya. Nah, ini spakbornya itu waktu itu saya pernah bilang kalau pas kabinnya dibuka itu spakbornya masih tetap barang kesasis ya, seperti ini bentuknya. Tampilannya seperti ini pengamannya. Ini saya belum baut ya. Nanti kita kasih baut di sini biar dia nggak copot. Nah, ini pengaman bawah. Apa namanya, bentuk bawahnya seperti itu. Nah, ini spakbor buat bawahnya, pelindung roda supaya nggak nyiprat. Dan spakbornya itu sebenarnya nggak kayak gini, ini variasi. Maksudnya ini hasil modifikasi lah. Itu juga hasil modifikasi juga. Sebenarnya nggak seperti ini bentuknya. Tapi ini ya imajinasi saya lah. Minimal skemanya hampir sama persis seperti ini. Tapi hampir persis banget lah. Tapi ya sama persis kayak gini lah. Terus apa lagi ya? Ini review ya. Ini review yang saya sudah sampai tahap ini dari dashboard. Dashboard yang nggak mirip-mirip banget, tipe amatir. Dari jok juga nggak mirip-mirip banget. Ini masih tetap tipe amatir lah. Nggak mirip-mirip banget. Ini ceritanya racing joknya guys, dan ini bisa dibuka tutup guys. Dibuka tutup. Ditekuk gitu guys. Saya juga nggak tahu ini kenapa bisa ditekuk gitu. Tapi saya lihat di truk aslinya itu kalau jok itu bisa ditekuk. Nggak tahu fungsinya buat apa, karena dia posisinya di sini guys. Apa dia buat apa, mungkin di belakang sini ada dia nyimpan apa gitu ya. Tapi saya nggak tahu juga. Cuma kalau dilihat itu jok itu pasti bisa ditekuk, padahal posisinya sempit sebelah sini. Jadi mungkin ada teman-teman yang tahu, ya di komen aja, karena saya emang belum tahu. Terus apa lagi ya yang saya mereview ya, udah sih itu aja sih kayaknya guys. Ya baru sampai ke tahap ini, terus masih banyak PR-nya. Ini anginnya, saringan udaranya belum juga, terus sama air radiatornya nanti nempel di sini. Nanti kita bikin kayak apa sedikit kotak gini, terus air radiatornya dipasang, terus saringan udaranya di sini di kabin belakangnya itu belum saya bikin juga. Nanti di sini tangki, di sebelah sini aki, di sebelah situ buat kotak perkakas, naro apa kayak naro ya kotak perkakas lah. Terus kopelnya juga belum, pelindung kopel di sini. Terus ini juga nih mau saya tambahin lagi ke bawah. Spakbor belakang belum, lampu belakang juga belum. Nah itu nanti di next video guys, karena tadi sudah agak pusing juga bikin gini nih. Nanti kita tambahin lagi guys ya. Ini buat apa, injakan kaki di sini, makanya agak ceper sekian. Oke guys, itu aja review dari saya. Ini baru review sih guys. Kalau ada yang mau bikin bumper hidrolik ya caranya kayak gini. Ini tadinya saya mau bikin panjang ya, mentok ke sini nih ya. Cuma bautnya yang sepanjang ini nggak ada. Terus mau bikin pakai besi, itu sulit buat ngencengin ininya. Jadi akhirnya saya pakai baut yang segini nih buat ngencengin dia. Ini skemanya seperti ini guys. Nah ini itu fungsinya itu buat kabin supaya nggak jungkitnya terlalu parah. Ini penahannya dia nih. Ini penahan engselnya ini guys. Nah ini engselnya seperti ini. Ini posisinya dia di sini ya guys. Jadi dia nggak dua, dia satu. Nah posisi dia di sini. Ini nanti nempel ke kabin. Nah yang di bawah itu penahan buat engsel ini. Nah, gitu. Jadi ini bisa buat oke guys. Nah saya pasang besinya dulu ya guys, sebentar guys.
Ini nggak sampai tembus ya guys. Nah ini nanti kabinnya itu nempelnya di sini. Nanti kita lem besi. Ini penguncinya. Jadi yang bawah ini buat penahan, supaya pas kabin jungkit itu dia nggak terlalu jungkit banget. Ini buat penahan doang nih sebelah sini. Tek, gitu. Nah itu guys, ini sistem engsel abal-abal ini, bukan abal-abal, amatir ini. Bisa nggak bikin dua. Apa lagi ya? Oh iya, kata-kata mutiara ya. Ini hujan guys. Di Loro Jendres, mudah-mudahan nggak banjir ya guys. Mudah-mudahan nggak banjir. Kata-kata mutiara saya di video kali ini pesan sih guys ya. Buat teman-teman yang sering sekali melakukan apa namanya, istilahnya tuh gini, kalau pas lagi susah kita dicari-cari, tapi pas kalau lagi senang boro-boro nyari gitu. Ingat aja enggak. Nah kita jangan sampai jadi orang seperti itu. Susah senang namanya teman, apalagi sahabat, itu kalau bisa bareng-bareng. Tapi jangan pernah sekali-kali, jangan pernah, atau cobalah untuk sedikit mengurangi menceritakan kesulitan kita kepada teman kita atau sahabat sebelum kita menyelesaikan atau mencari solusi dari kesulitan kita. Jangan pernah. Jadi kalau bisa, coba untuk pecahkan dulu sendiri atau dengan keluarga masalah yang kita punya. Dan kalau emang nggak bisa atau belum bisa juga, baru kita cari teman, atau kita cari sahabat kita, atau kita cari orang yang benar-benar bisa menyelesaikan kesulitan kita. Karena jujur guys, istilah atau kata-kata tadi, pas lagi susah kita dicari gitu, atau pas lagi butuh gitu kita dicari segala, terus pas kita nggak butuh gitu, ya udah kita lupain segala macam. Itu perasaan teman yang diperlakukan seperti itu sedih banget guys. Walaupun kadang mungkin kita sering ketemu orang yang, atau teman yang, atau sahabat kita yang bocor lah ya, yang suka bercanda atau yang suka ini gitu. Kadang kita kalau lagi sulit ya kita ketemu dia, terus ya kadang kesulitan kita mulai berkurang gitu kan, dengan candaannya dia, dengan kelucuannya dia. Nah, seperti apa, kalau ketemu dia tuh masalah kita tuh hilang gitu. Tapi coba untuk berpikir kalau apa namanya, coba untuk bayangkan kalau kita di posisinya dia, pada saat orang lain lagi butuh kita dikejar-kejar, tapi pada saat kita nggak butuh ya kita dilupain gitu aja. Jadi jangan cuma melihat dari satu sisi, tapi lihat juga dari dua sisi. Karena manusia itu makhluk sosial, biar bagaimanapun bocor-bocornya teman kita atau lucu-lucunya dia pasti punya perasaan, dia pasti punya masalah juga mungkin. Tapi ya itu tadi apa, kadang orang-orang yang humoris segala macam, dia tidak pernah menampakkan apa namanya kesulitannya dia di depan orang banyak. Nah jadilah atau belajarlah untuk jadi seperti itu. Atau seandainya pun kita memang sudah kita berada pada posisinya dia gitu, belajarilah untuk ya berprasangka baik kepada semua orang. Balik lagi ke kata-kata yang kemarin. Saya terlalu banyak ngoceh ini, padahal cuma review doang. Tapi itu pesan ya guys, maksudnya bukan pesan sih apa, itu pengalaman pribadi juga sih. Ternyata nggak enak gitu. Di apa namanya, jadi di posisi seperti itu tuh nggak nyaman lah. Walaupun
ya apa, karena hubungan pertemanan tadi yang pada akhirnya ya wes lah gitu. Tapi ya belajar dari kata-kata mutiara saya yang kemarin, ya tetap berprasangka baik pada orang, walaupun orang itu mungkin kurang baik atau dia juga berprasangka tidak baik sama kita gitu. Tapi tetap buat kita tetap berprasangka baik kepada orang lain, karena yang pertama itu akan merubah kita menjadi pribadi yang lebih baik, dan itu pun bisa merubah orang untuk menjadi atau untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Tetap semangat, tetap berkarya, tetap menjaga jarak, pakai masker, rajin cuci tangan, kurangi mobilitas, kurangi kerumunan. Di era kita masih ya di era seperti ini, masih pandemi. Dan buat teman-teman yang masih berada di luar, pejuang keluarga, jaga kesehatan bos. Terapkan 5M. Atau mungkin buat kalian, buat teman-teman 4M lah. Karena mobilitas itu kalian teman-teman juga harus kemana-kemana ya. Tapi saya doakan teman-teman semua sehat-sehat aja, rezekinya juga makin lancar, masalah-masalah yang ada dalam diri kita juga semakin berkurang. Ya mari kita berdoakan, atau mari kita berdoa bersama-sama agar pandemi ini agar cepat berlalu lah ya. Kalau berlalu sih enggak ya, karena virus ini masih tetap ada ya. Tapi bukan virusnya yang harus hilangkan, tapi kitanya yang harus beradaptasi dengan virus itu. Makanya pada akhirnya ada vaksin gitu. Karena virusnya nggak mungkin hilang, tapi manusianya atau kitanya yang beradaptasi dengan virus tersebut, dengan menguatkan imun di badan kita. Wah, ngoceh terus saya ini. Oke guys, cukup sekian video dari saya. Semoga bermanfaat. Terus semoga yang nonton tambah rezekinya, berkurang masalahnya, sembuh dari sakitnya kalau ada yang sakit. Terus dan itu berlaku juga untuk yang subscribe ya. Dan yang komen juga, dan yang like juga. Mari sama-sama kita mendoakan, mari sama-sama kita berpikir positif, mari sama-sama kita mulai bangun. Yang terpuruk marilah bangun gitu. Yang udah bangun jangan tidur lagi. Kalau bisa berbuat sesuatu yang positif. Saya Elmo dari channel amatir Power BRC dan miniatur truk dengan modal udah lumayan banyak. Wassalam.